Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan Paris tentang perubahan iklim atau Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change menjadi undang-undang. Berikut laporan rekan Hilman Hidayat dari ruang rapat paripurna. Rapat paripurna ke-9 DPR RI masa sidang pertama tahun sidang 2016-2017 hari ini mengesahkan tentang persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyampaikan, pengesahan RUU tentang perubahan iklim sangat diperlukan di Indonesia, mengingat sudah meningkatnya sektor industri di Indonesia. Selain itu, secara geografis, wilayah Indonesia sangat rentan atas perubahan iklim yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut serta banjir rob. Untuk itu, DPR RI dan pemerintah berkomitmen menjalankan agenda nasional dalam pengendalian iklim dan pelestarian lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Melalui pengesahan persetujuan Paris, Indonesia akan memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut. A. Peningkatan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, di waktu yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia sudah mengambil peran penting dalam pembicaraan perubahan iklim. Hal ini menjadi sejarah dalam 20 tahun terakhir ini. Perjanjian ini sangat dibutuhkan kontribusi yang aktif dari negara-negara yang bekerja sama untuk menekan suhu rata-rata di bawah 2 derajat Celcius. Intensitas hujan yang lebih tinggi dan durasi hujan yang lebih pendek terjadi di Sumatera bagian utara dan Kalimantan, sedangkan curah hujan rendah dan durasi hujan lebih panjang terjadi di bagian selatan Jawa dan Bali. Dan kita rasakan secara langsung di tahun 2016 ini bahwa dalam satu saat. Diinformasikan pemirsa, perjanjian ini telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 22 April tahun 2016 di New York, Amerika Serikat. Dari ruang sidang paripurna DPR RI, Hilman Hidayat dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi JK, DPR RI menilai telah terjadi sejumlah perubahan dan kemajuan di beberapa bidang. Namun DPR mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, serta melakukan reformasi kebijakan hukum agar berpihak kepada rakyat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ermalena mengatakan, setelah 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah merespon dan mengambil kebijakan dalam membuka lapangan pekerjaan dan melahirkan tenaga kerja yang memiliki kualitas, terampil, dan handal, sehingga dapat mengurangi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Ermalena menambahkan pemerintah harus mampu mengalokasikan anggaran yang memadai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan memberikan perhatian khusus kepada Balai Latihan Kerja yang tersebar di seluruh Nusantara. Setelah 2 tahun kepemimpinan Presiden, itu memang beberapa catatan yang kita perhatikan. Pertama adalah untuk tenaga kerja. Tenaga kerja ini kan seharusnya mencetak sebanyak 10 juta tenaga kerja. Dan sampai sekarang kan kita belum menerima progress reportnya. Ini dikejar terus dan kita minta pertama diperhatikan dari segi kebijakan. Apakah ada kebijakan yang mempersulit atau mempermudah? Dalam bidang penegakan hukum, menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Rizka Mariska, 2 tahun pemerintahan Jokowi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Di antaranya dengan dibentuknya tim pengkajian dan penanganan terhadap aksi terorisme dan pungutan liar. Namun pemerintahan ini masih mempunyai pekerjaan rumah, yakni penyelesaian rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sudah ada arah-arah atau perubahan yang nyata lah, terutama di bidang hukum. Seperti yang terakhir ini ada soal OTT di Kemenhub, itu juga terobosan yang luar biasa. Artinya ada beberapa sektor yang memang perlu perhatian dan perlu adanya reformasi. Ajib Caniago dan Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan upaya mewujudkan good governance, yakni birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini. Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 Ahmad Riza Patria ini melakukan peninjauan dan pertemuan dengan gubernur beserta pejabat daerah terkait untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Ahmad Riza Patria mengatakan kunjungan Komisi 2 kali ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan good governance, yakni birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat. Riza Patria berpendapat pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik, namun memang butuh ditingkatkan, mengingat provinsi ini berbatasan dengan negara tetangga. Bagaimana pelayanan publik ya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk pelayanan di Badan Pertanahan Nasional tadi, yang kami lihat juga sudah sangat baik ya, disiplin, tertib ya, bersih, dilakukan dengan cepat ya. Ada koreksi juga di situ, mulai dari masuk, antri, sampai pelayanan semua terintegrasi dengan baik, tercatat dengan baik. Semuanya menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat banyak. Hal senada disampaikan anggota Komisi 2 Hetifah Saifudian. Menurut Hetifah, aparatur sipil negara harus menjadi pelopor reformasi birokrasi, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hetifah mengungkapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah memberi arahan bagi para aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya. Hak-hak dan kewajiban masyarakat juga sudah diatur dalam undang-undang ini. Motor dari reformasi pelayanan publik di Indonesia. Jadi sebagai aparatur sipil negara itu tugasnya adalah bukan tadi mengatur saja, tapi juga memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Dan tentunya masyarakat harus tahu haknya. Kita juga sudah memiliki undang-undang pelayanan publik. Itulah yang kita cek bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Itu komitmen dari Komisi 2 gitu, agar bukan saja pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sampai ke desa saat ini betul-betul memiliki jiwa melayani yang lebih baik gitu ya, dan ingin agar apa yang mereka berikan itu betul-betul memberi kemanfaatan bagi rakyat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska. Wassalam.